Selamat siang pemirsa, saya Lisa Agustina melaporkan untuk Unila TV. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di gedung B3.1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang mana pada hari ini, Jumat 30 Agustus 2024, tengah berlangsung sosialisasi anti kekerasan seksual dan bullying bagi tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan pemaparan materi mengenai integritas dalam layanan di perguruan tinggi yang disampaikan oleh Ketua Tim Zona Integritas FISIP Unila, Dr. Tabah Marianah MA. Dilanjutkan materi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan bullying yang disampaikan oleh Rahayu Lestari MA. Selain sesi penyampaian materi, sosialisasi ini juga menyertakan sesi game interaktif yang memperkuat pemahaman dan kesadaran peserta terhadap isu kekerasan seksual dan bullying dengan cara yang menarik dan tentunya partisipasif. Dan dapat diinformasikan juga pemirsa, sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tenaga kependidikan mengenai isu-isu terkait, serta mendorong terciptanya lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual dan bullying. Ya, gini Mbak, karena ini kenapa untuk Tendik, layanan konseling adakan. Tendik itu ada staf, ada satpam, ada pramukantor, karena mereka juga bagian dari stakeholder di kampus, nggak cuma mahasiswa dan dosen. Jadi dan mereka kan juga bisa menjadi pelaku sekaligus korban. Jadi dengan edukasi ini atau sosialisasi ini mereka jadi memahami supaya potensi menjadi pelaku maupun korban mereka sudah bisa memetakan dan mencegah gitu, tidak menjadi terwujud gitu sih. Oke, mungkin aku juga mau tanya terkait bagaimana antusias peserta dalam mengikuti sosialisasi ini. Ya, teman-teman sangat antusias karena ini kan pertama ya, selain memang tadi yang saya sebutkan alasannya, tapi juga perlunya permen ini juga disosialisasikan. Nah, mereka kan belum pernah yang kemudian diundang, dan mereka dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, soal pertanyaan tentang bagaimana mekanisme laporkan, kemudian pengalaman-pengalaman mereka, dan mereka jadi sharing lah apa yang mereka pengetahuan maupun pengalaman gitu sih. Dan saya senang karena mereka sangat antusias sampai tadi ya 4:30 lewat gitu ya. Kampus. Oke, yang pertama tentu sex education ya. Jadi tenaga pendidikan harus paham apa sih sex education itu, sehingga dia punya kesadaran untuk tidak menjadi pelaku gitu kan. Kemudian juga ketika dia tahu, paham tentang edukasi seks itu sendiri, dia akan mawas diri gitu. Kalau misalnya ada kecenderungan dia menjadi korban, maka dia harus bisa tegas gitu ya. Tegas dalam artian melakukan perlindungan terhadap dirinya kepada pelaku ataupun yang diduga menjadi pelaku, baik pelaku itu adalah orang terdekat gitu, apalagi orang yang dihormati gitu, karena kan orang yang terdekat dan dihormati itu paling susah ya untuk dilawan gitu kan. Dan yang ketiga tentu ketika melihat adanya tindak kekerasan seksual, tidak ragu-ragu untuk melapor gitu. Nah, untuk yang kedua sendiri tuh apa sih tantangan terbesar dalam pencegahan dan penanganan kasus bullying dan kekerasan seksual ini, dan mungkin bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Tantangan terbesar komitmen ya. Komitmen itu bukan hanya di satu pihak saja, tapi semua warga kampus, baik itu mahasiswa, kemudian tenaga kependidikan, dosen, dan yang utama juga pimpinan kampus. Gitu. Oke, terima kasih. Kesan pesannya adalah luar biasa ya, dari tim konseling kita, kemudian berkolaborasi dengan PPKS ya, universitas, mengadakan agenda ini sehingga membuat kita teman-teman di kalangan Tendik ya tahu bagaimana kita bersosialisasi, berkomunikasi dengan sesama Tendik, sama dosen, kemudian dengan mahasiswa, sehingga kita tahu batasan-batasan bagaimana kita berkomunikasi atau melayani gitu. Oke, terkait bagaimana sih harapan
harapannya setelah mengikuti sosialisasi ini, apa harapannya khususnya untuk FISIP Universitas Lampung? Harapannya ya setelah kita terima materi hari ini, semoga perilaku kita semakin baik, membuat kita semakin baik, sehingga kita bisa melayani dengan baik, membuat klien ataupun pihak yang kita berikan pelayanan, masyarakat umum gitu, menjadi lebih nyaman. Dan harapan saya ke tim konseling mungkin bisa sering-sering mengadakan agenda ini, karena ini biar terus selalu mengingatkan kita sehingga nanti kinerja kita menjadi kinerja yang profesional yang sangat baik gitu. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Elisa Agustina, mewakili kru yang bertugas melaporkan untuk Unila TV.